Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daru Chataka Kamarda, mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi, mata kuliah Jaringan Komputer. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang routing statik. Sebelum itu, ada pun bagian yang saya jelaskan antara lain pengertian routing statik, cara kerja routing statik, kelebihan dan kekurangan routing statik, dan simulasi routing statik menggunakan Cisco Packet Tracer. Pengertian routing statik. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. Yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Kemudian, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Kemudian, cara kerja dan parameter. Cara kerja dari routing statik ada 3 bagian, yaitu konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan, lalu router melakukan routing berdasarkan informasi yang telah diterima dari tabel routing, kemudian admin jaringan menggunakan perintah IP router secara manual untuk konfigurasi router dengan router statik, serta routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Kemudian ada beberapa parameter yang ada pada routing, yaitu yang pertama adalah destination atau alat tujuan dan network mask, dan biasanya diisi dengan 0.0.0/0 untuk semua jaringan. Lalu gateway atau datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Kemudian perf source adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Lalu distance 0 sampai 255 adalah jarak administrator jaringan dari router. Kemudian kelebihan menggunakan routing statik adalah yaitu yang pertama, meringankan kinerja prosesor router. Kemudian tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Lalu routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Dan kelebihan selanjutnya, routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak traffic. Lalu ada pun kekurangan dari routing statik, yaitu yang pertama adalah administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan, lalu hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Kemudian administrasinya cukup rumit dibanding routing dinamis, terlebih jika router yang harus dikonfigurasi secara manual. Kemudian, rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Lalu di sini saya akan mensimulasikan routing statik menggunakan Cisco Packet Tracer. Pada simulasi kali ini kita membutuhkan 3 buah PC, 3 buah router, dan 2 buah server. Kemudian untuk kabel yang digunakan untuk menyambungkan PC ke router adalah kabel cross. Lalu untuk menyambungkan server ke router kita juga menggunakan kabel cross. Dan untuk menyambungkan ke 3 router kita menggunakan kabel automatic. Kemudian kita setting untuk router 1 fast ethernet 0/0, kita isi dengan 192.168.1.62 dengan subnet mask 255.255.255.192. Kemudian kita on-kan untuk port statusnya. Kemudian untuk fast ethernet 1/0 kita isikan IP address-nya 192.168.1.126 dengan subnet mask 255.255.255.192, dan kita on-kan juga untuk port statusnya. Dan untuk serial 2 kita isi IP address-nya dengan 13.13.15.1 dan
subnet mask 255.255.255.0, dan kita on-kan juga untuk port statusnya. Lalu untuk serial 3/0 kita isi IP address 12.12.12.1 dengan subnet mask 255.255.255.0, dan kita on-kan juga untuk port statusnya. Kemudian untuk router yang kedua, kita isi fast Ethernet 0 dengan IP address 192.168.1.254 dengan subnet mask 255.255.255.128. Lalu untuk fast Ethernet 1/0 tidak usah kita isi, dan untuk serial 2 kita isi dengan IP address 23.23.23.2 dengan subnet mask 255.255.255.0, dan kita on-kan juga untuk port. Lalu untuk serial 3/0 kita isi IP address dengan 12.12.12.2 dengan subnet mask 255.255.255.0, kita on-kan juga untuk port statusnya. Lalu untuk router yang ketiga, untuk fast Ethernet 0/0 kita isi IP address dengan 33.33.33 dengan subnet mask 255.255.0, kita on-kan dari port statusnya. Lalu untuk fast Ethernet 1/0 kita isi IP address dengan 43.43.43 dengan subnet mask 255.255.255.0, kita on-kan juga untuk port status. Kemudian untuk serial 2/0 kita isi IP address dengan 13.13.13.3 dengan subnet mask 255.255.255.0, kita on-kan untuk port statusnya. Kemudian untuk serial 3/0 kita isi IP address dengan 23.23.23.3 dengan subnet mask 255.255.255.0, lalu kita on-kan untuk port statusnya. Kemudian kita ke PC1, ke desktop, dan IP address kita isi 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.192 dengan default gateway 192.168.1.62. Kemudian untuk PC2 kita ke IP address, kemudian isi IP address dengan 192.168.1.65 dengan subnet mask 255.255.255.192 dengan default gateway 192.168.1.126. Kemudian kita lanjut ke PC3, kita setting IP configuration-nya. Kita isi dengan IP address 192.168.1.253 dengan subnet mask 255.255.255.128 dengan default gateway 192.168.1.254. Kemudian kita setting untuk server 1, kita klik IP configuration. Kemudian kita isikan IP address dengan 33.33.33.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan default gateway 33.33.33.3. Lalu untuk server kedua kita juga setting IP configuration-nya dengan IP address 43.43.43.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan default gateway-nya 43.43.43.3. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi static pada tiap router sesuai dengan tabel. Kemudian kita isi untuk
router 1 sesuai dengan tabel, yaitu network, netmask, dan nextstop atau gateway. Untuk mengisinya kita isi network, mask, dan nextstopnya, lalu kita klik add. Jika semua router sudah terisi sesuai tabel untuk statiknya, kita akan melakukan simulasi. Kemudian kita ke simulation, lalu edit filter, dan centang untuk isi MP-nya saja. Setelah itu kita akan mengirimkan PDU dari PC1 ke PC2. Kita klik next. PDU akan menuju router. Mohon maaf, ini mungkin error. Kita coba lagi. Kita delete, kita kirim PDU lagi PC1 ke PC2. PDU menuju router 1, lalu kemudian menuju PC2. Kita klik next lagi, menuju ke router 1, lalu kembali ke PC1, dan berhasil. Kita delete skenario, kemudian kita kirim PDU dari PC1 ke PC3. Kita klik next lagi, dan berhasil ke PC3, lalu kembali ke router 2, ke router 1, dan kembali ke PC1. Berhasil. Kita delete skenario, lalu kita kirimkan PDU lagi dari PC1 ke server 1. PDU menuju router 1, kemudian menuju ke router 3, lalu ke server 1. Lalu kembali ke router 3, dan next lagi, menuju router 1, dan kembali ke PC1, dan berhasil. Kemudian kita delete lagi skenario. Kemudian kita kirim PDU dari PC1 ke server 2. PDU menuju router 1, lalu menuju router 3. Mohon maaf, ini error lagi. Kita kirim lagi PDU-nya menuju router 1, menuju router 3, kemudian ke server 2, kembali ke router 3, kembali ke router 1, lalu kembali ke PC1, dan berhasil. Kita delete skenario, lalu kita coba dari server 1 ke server 2. Kita klik next, menuju ke router 3, ke server 2, menuju ke router 3 lagi, lalu kembali ke server 1, dan berhasil. Kita delete, kita kirim ke server 1 ke PC1. Kita klik next, menuju router 3, menuju router 1, ke PC1, ke server 1, dan berhasil. Kemudian kita delete, kita kirim lagi, kemudian kita kirim PDU dari server 2 ke PC3, server 2 ke router 3, kemudian ke router 2, lalu ke PC3. Kita klik next lagi, lalu ke router 2, kemudian ke router 3, dan kembali ke server 2, dan berhasil. Lalu untuk men-trackingnya kita kembali ke real time. Kemudian kita coba tracking PDU dari PC1 ke PC3 tadi. Kita klik PC1, kemudian command prompt, lalu kita ketikkan IP address dari PC3. Sebelum itu kita ketik tracer, kemudian kita ketik IP dari PC3 192.168.1.253, kemudian enter, dan akan muncul trackingannya, yaitu menuju ke router 1 terlebih dahulu, kemudian menuju ke router 2, lalu ke PC3. Kemudian kita akan melakukan tracer lagi yang tadi dari
PC1 ke server 1. Kita ketik tracer, lalu kita isikan IP dari server 1 yaitu 33.33.1, lalu enter. Dan di sini tracing route-nya dari router 1 kemudian menuju ke router 3 lalu ke server 1. Dan simulasi routing statik telah selesai. Sekian penjelasan mengenai routing statik dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.